memiliki pekerjaan tetap dan juga jaminan untuk masa tua itu adalah impian bagi semua orang. Begitupun juga dengan keluarga Pak Dedi. Meski awalnya menentang, tapi dengan kegigihan serta kerja keras, beliau mampu membuktikan bahwa pekerjaan petani adalah bukan pekerjaan yang low profile atau seperti yang dibayangkan oleh orang-orang lain. Menjadi petani bukanlah hal yang mudah. Ya, karena meskipun dengan taraf peminatnya yang cukup rendah dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini membutuhkan yang namanya skill, pengetahuan, dan juga kesabaran untuk menjalankannya. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya adalah perwakilan dari kelompok KKN dari kelompok 91 dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di samping saya ada yang namanya Pak Dedi Trikuncoro yang menjadi salah satu pemilik lahan di kebun kuncup ini. Pak, gimana kabarnya, Pak? Ya, baik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mengenai tentang pertanian. Bisa kita mulai, Pak? Boleh, silakan. Mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Saya mau bertanya, apa sih yang membuat Bapak yakin bahwa menjadi petani adalah pilihan terbaik untuk Bapak dibanding pekerjaan sebelumnya? Oke. Jadi setiap manusia kan punya pilihan, Mas ya. Ya. Jadi apakah kita mau menjadi karyawan, apakah kita mau berprofesi sebagai usaha sendiri, entah kita bidangnya apa, itu kan memang itu sebuah pilihan kita yang harus kita ambil. Ya. Nah, saya memilih bidang pertanian ini itu juga tidak terus kemudian datang begitu saja. Jadi prosesnya memang agak panjang ya. Pengalaman di sini kita tahu bahwa negara kita itu kan negara agraris. Betul. Ya. Tanah begitu luasnya, namun kita tahu bahwa menjadi petani selama ini itu pandangan orang-orang itu masih negatif ya. Ya. Artinya Banyak yang mengatakan bahwa menjadi petani itu sulit, menjadi petani itu tidak bisa sejahtera. Dan mayoritas orang-orang yang menjadi petani itu juga tingkat pendidikannya juga masih rendah. Nah, sehingga itu menjadi tantangan untuk saya. Kenapa saya memilih bidang ini, bidang pertanian ini? Karena saya merasa bahwa potensinya luar biasa di sini. Apa yang berhubungan dengan pangan, apa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak lah artinya. Karena kita semua itu kan butuh makan. Betul. Nah, sehingga bidang ini adalah yang memproduksi makanan yang nanti akan kita konsumsi. Menjadi petani itu ya pahlawan pangan ya. Mantep, Pak. Pahlawan pangan. Kemudian kita bisa menjadi petani juga ya hampir sama dengan profesi yang lain gitu loh. Artinya kita juga harus bangga menjadi petani dan memang kita harus tertib administrasi juga. Kemudian kita juga harus tahulah artinya income yang mau dihasilkan dari kebun itu seberapa. Menjadi petani itu juga harus berbeda ya. Artinya kita harus bisa menghitung bagaimana pendapatan dari menjadi petani ini. Gitu. Apalagi banyak dari kita juga yang tidak punya lahan ya. Nah, dengan lahan yang sewa seperti saya ini sewa itu juga harus bisa menghitung harus pendapatan berapa sih gitu loh per bulannya yang masuk dari kebun ini. Gitu. Nah, artinya kita juga harus tahu lah artinya tidak hanya seperti yang petani biasa yang selama ini itu kita harus bisa mengubah. Nah, saya tertantang untuk situ terjun ke dunia pertanian itu ingin mengubah yang tadinya petani itu tidak keren. Nah, ini petani menjadi keren. Sehingga anak-anak muda juga tertarik terhadap dunia pertanian. Terinspirasi. Gitu. Ya, sehingga saya juga bisa menghitung pendapatan dari menjadi seorang petani juga. Nah, di sini kan saya menjadi petani hortikultura. Ya, nah, hortikultura itu sayuran, buah-buahan, nah seperti itu. Ada nanti empon-empon, itu masuknya di hortikultura. Karena kalau saya bermain di pangan itu kayak padi ini
kemungkinan lebih berat lagi untuk menarik anak-anak muda menjadi senang terhadap dunia pertanian. Nah itu, jadi tantangannya yang pertama adalah bagaimana saya bisa menjadi sejahtera menjadi petani. Dan kedua, itu karena memang potensinya yang luar biasa. Jadi saya optimis bahwa menjadi petani itu juga bisa sejahtera. Nah, terus kedua, berusaha untuk mengubah image petani yang tadinya ya orang-orang yang tidak berpendidikan menjadi petani, sekarang lulusan sarjana pun mau terjun menjadi petani, dan itu keren. Dan saya bangga petani keren. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Oke. Langkah awal apa sih Pak yang Bapak lakukan ketika beralih menjadi petani? Nah, untuk menjadi petani itu sama dengan profesi yang lain ya. Artinya kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus belajar banyak di sini tentang dunia pertanian. Entah itu di produksi, entah itu distribusi, atau di penjualan. Nah, kita harus pelajari itu. Selain kita mempelajari, kita tahu kita juga harus bisa melakukannya. Artinya kita juga harus bisa mengolah tanah, kemudian menanam, kemudian bagaimana cara panen, bagaimana manajemen tanam. Nah itu juga harus kita kuasai. Jadi tidak hanya delegasi ke misalnya karyawan atau ke orang lain, namun kita sendiri juga harus melakukan, dan itu bisa menjadikan ya sistem ini menjadi sistem yang kita kuasai seperti itu. Jadi pada intinya sebelum terjun ke dunia ini itu kita harus menguasai dulu ilmunya. Yang pertama, yang kedua adalah kuasai dulu skillnya. Skill atau kemampuan dalam ini. Jadi kita juga bisa. Kalau misalnya nanam aja enggak bisa, masa mau jadi petani. Betul. Berarti dapat dikatakan petani itu bukan sesuatu yang mudah juga ya Pak? Ya sama seperti profesi yang lain gitu loh. Kita juga kalau terjun ke dunia pertanian itu juga harus fokus gitu loh. Jangan menganggap bahwa di sini juga tidak dapat apa-apa gitu loh. Kita sama kayak profesi yang lain seperti mungkin guru, polisi, atau TNI, atau mungkin pengusaha. Nah, ini juga petani itu juga bisa. Seperti itu. Harus tahu. Berarti lanjut pertanyaan seperti itu. Adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang petani Pak? Syarat khusus itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya nggak ada. Karena yang pertama harus visi misi harus kuat. Jadi kemauan itu harus ada. Kemauan. Ada dulu. Ya betul. Kalau misalnya kita ditambah dengan kita passion, kita senang di situ, kemudian ya kita tahu bahwa ini juga bisa menghasilkan. Nah itu mungkin itu menambah nilai benefitnya. Gitu loh. Jadi di sini bahwa akan menjadi sama seperti yang lain. Kita juga profesi ini juga menguntungkan. Gitu. Betul. Terus kalau mengenai tantangan nih Pak, apa saja sih yang Bapak hadapi ketika menjadi seorang, tantangan apa yang Bapak hadapi ketika menjadi seorang petani? Nah, menjadi petani memang banyak ya untuk saat ini lagi. Saat ini banyak tantangannya, yang pasti pandangan masyarakat terhadap petani itu juga masih kurang baik ya. Betul. Sehingga kita juga kadang malu atau tidak tidak memunculkan bahwa menjadi petani itu keren gitu. Terus banyak dari kita atau sebagian besar yang terutama di Pulau Jawa itu untuk lahan. Lahan itu kan kita tahu bahwa lahan-lahan pertanian terutama di Jogja ya, itu kan sudah tergeser ke arah properti, ke arah bangunan-bangunan. Nah, tanah-tanah subur pun udah menjadi rumah makan, properti yang lain seperti itu. Nah, sehingga kendala atau ini pertama adalah di lahan. Nah, kemudian kadang juga karena pertanian itu juga butuh modal sama seperti usaha yang lain. Betul. Itu juga akan menjadi kendala. Terus juga karena hubungannya dengan alam, hubungannya dengan makhluk hidup, otomatis juga iklim ya.
itu juga sebuah kendala. Tantangan. Nah, terus kemudian mungkin dari hama. Ya. Terutama konsep pertanian yang saya terapkan adalah konsep pertanian organik. Nah, itu levelnya agak sedikit lebih sulit gitu loh. Karena akan semakin lebih banyak gitu loh dibanding petani pada umumnya. Apalagi tantangannya terhadap hama ya Pak. Betul. Terus kemudian satu lagi adalah SDM. Jadi tetap saya juga tidak bisa kerja sendiri di sini. Untuk mendapatkan hasil yang baik itu juga harus menggunakan tenaga pertanian yang lain. Saya harus membayar tenaga untuk mengolah lahan. Nah, itu sulitnya untuk mencari tenaga-tenaga yang sudah ahli di pertanian. Dan juga saat ini itu termasuk mahal. Masuk mahal ya Pak. Betul. Nah, itu tantangan. Tapi kalau kita misalnya punya kemauan yang kuat dan kita belajar terus di sini bisa kok. Gitu. Nah, artinya tantangan-tantangan itu sebagai halangan-halangan itu sebagai tantangan kita untuk bagaimana cara mengatasinya. Betul Pak. Betul. Terus Pak, Bapak ada kiat-kiat khusus sukses untuk bisa menjadi petani keren beserta pesan kepada anak-anak muda sekarang? Nah, saya menyebutnya petani keren karena menjadi petani yang berbeda gitu. Betul. Kalau tips khusus sebenarnya yang pertama adalah kita harus tahu bahwa konsep yang jelas yang harus kita jalani terjun ke dunia pertanian. Kalau konsepnya jelas, pasarnya jelas, kemudian kita mau melakukan itu jelas, ada tahap-tahapannya, itu pasti akan sukses di bidang pertanian ini. Nah, kebanyakan adalah di bidang pertanian itu tidak tertib administrasi, sehingga untung atau rugi itu tidak terdeteksi atau tidak tahu, tidak termonitor. Nah, itu yang penting. Bahkan mungkin HPP produksi misalnya kayak selada, kayak tomat itu tuh nggak tahu petani. Nah, bagaimana itu bisa dihitung selama ini? Ya artinya tipsnya adalah bagaimana kita dapat tertib administrasi itu. Jadi anggap saja kita punya sebuah perusahaan. Jadi walaupun ini kebun, tapi ini akan menjadi sebuah perusahaan. Itu dari manajemennya. Ya, untuk manajemennya itu penting. Nah, terima kasih ya Pak atas diskusinya hari ini. Nah, sedangkan dari pernyataan dari Bapaknya tadi kita dapat simpulkan bahwa ya petani itu bukanlah profesi yang memalukan. Menjadi petani itu keren. Karena petani mau belajar dari pengalaman orang lain. Nah, sedangkan kalau jenis-jenis pekerjaannya ya petani itu sama dengan pekerjaan yang lain, ada tantangannya. Hanya mungkin tantangannya aja yang berbeda. Dan semua itu bisa dapat kita lakukan karena kerja keras dan juga kegigihan dalam menghadapi rintangan. Bagi petani muda, janganlah minder akan profesi yang kau jalani saat ini, tetapi hadapi rintangan demi hasil yang memuaskan.